di set doa yang ke-39 ya. Saya percaya kita semua dalam kondisi baik-baik saja dan banyak kasih karunia Tuhan juga yang telah kita terima selama 2 minggu ini. Ya, buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali ikut join, ya selamat bergabung teman-teman. Ini komunitas Sep Doa dari kita untuk kita, buat yang memang diperuntukkan buat teman-teman BCA dan perusahaan anak, juga alumni BCA. Ya, jadi kita sangat terbuka untuk menerima kesediaan teman-teman juga buat yang mengambil bagian di sini. Nanti acaranya kita akan sama-sama menaikkan pujian, lalu kita akan dengarkan satu kesaksian dari rekan kita juga, ya. Kemudian dilanjutkan dengan firman Tuhan dan terakhir kita akan tutup dengan doa bersama. Ini kita sudah mau menyatakan dan terus meneguhkan bahwa Sep Doa ini menjadi pilar doanya BCA. Banyak sekali keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat yang terjadi atas BCA di mana kita bekerja. Nah, sore hari ini kita berbahagia sekali, kita akan dilayani sama-sama oleh Debra, ya, yang akan membawa dan memimpin puji-pujian. Nanti dibantu juga di belakangnya itu, kalau teman-teman sudah lihat, ada pemain musik yang handal, mantan pacarnya Debra, yaitu Pak Peter, gitu ya. Di BCA juga dia, ya. Lalu nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh kesaksiannya oleh Ibu Christine dari Purwodadi, ya. Kemudian dilanjutkan oleh firman Tuhan oleh Pak Cantana, ini alumni BCA yang juga sekaligus sebagai mantan pacar Bu Gyokni. Nah, teman-teman sudah kenal Bu Gyokni, ya. Yang terakhir Pak Hadi nanti akan pimpin kita dalam doa bersama, ya. Teman-teman, ini rangkaian kegiatan kita. Sekali lagi kita sama-sama beribadah, ya, kita sama-sama bersekutu dan saling meneguhkan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Debra. Silakan teman-teman mute mic-nya, ya, sehingga kita bisa sama-sama menaikkan pujian di tempat kita masing-masing, ya. Silakan Debra, saya serahkan. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita, sebab Allah baik, Allah yang tak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun, amin. Saat ini mari dengan segenap hati kita mau naikkan setiap pujian dan pertolongan kita. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang begitu nyata terasa saat ini Bapak. Kami dengan ucapan syukur yang begitu dalam Tuhan, kami mau naikkan bagi-Mu Bapa, sebab Engkau baik Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Untuk itu saat ini, kami mau naikkan setiap pujian kami dan biar kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Thank you. Segenap hati kami Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami, sebab Allah meninggalkan kami. Mari dengan segenap hati naikkan. Lingkupiku dengan saja
lagi dengan segenap hati sama-sama naikkan. Lingkupiku, dengan sayapmu, dengan sayapmu. Naungiku Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, dan sebab Kau Allahku. Mari sekali lagi dengan segenap hati, sama-sama kita. Hide me now, hide me now, under your wings, under your wings. Cover me, within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the clouds. I will be still, know you are the when the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. I will be still, know that you are my God. Hanya dalam-Mu Tuhan ada tenang bagiku. Oh, kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Oh, sekali lagi naikkan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, Father, you are King over the flood. I will be still, know you are. Sekali lagi naikkan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. I will be still, I will be still. know you. Yes, I will be still,
Tuhan, karena Engkau menyertai setiap langkah kami Tuhan. Setiap saat, setiap kerja kami Tuhan, Kau yang menguasai kami, Kau yang melingkupi kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Tenanglah kini di hatiku, Tuhan memimpin langkah tiap saat, di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Sekali lagi dengan senang hati sama-sama naikkan. Tenanglah kini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku, di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi mari naikkan dengan senang hati, katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku, di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau naikkan setiap ucapan syukur lebih dalam lagi Tuhan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan kesaksian dari saudara-saudari kami Tuhan, di mana Engkau juga sudah bekerja dahsyat luar biasa melalui mereka. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan syukur kami, ini ungkapan sukacita dari hati kami yang hanya mau kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan siap untuk mendengarkan kesaksian, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Baik, ada sukacita amin hari ini. Pasti dahsyat luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat ini saya akan beri kesempatan untuk Ibu Christine Astuti dari KCU Purwodadi. Silakan Ibu untuk menyatakan kesaksian kebaikan Tuhan dalam kehidupan Ibu. Amin, haleluya. Ya. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara tercinta dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kesempatannya untuk kita bisa sama-sama ya menyaksikan kasih Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, nggak mungkinlah kita nggak punya banyak cerita tentang pengalaman pribadi pertolongan Tuhan. Nah, kemarin saya dapat tugas kesaksian mendadak menggantikan Pak Hendrik Satya. Bukan masalah kita nggak punya bahan, kita punya banyak sekali pertolongan dan kasih Tuhan. Tapi kita harus pilih nih yang paling bagus, yang banyak sih pertolongan Tuhan, tapi kita ingin kira-kira apa yang cocok untuk akhir tahun ini, untuk Bapak Ibu yang mengejar target ya. Kita sharing aja untuk pertolongan Tuhan, supaya menjadi kekuatan kita di akhir-akhir tahun ini, di mana kita biasa kejar-kejaran ya untuk target lah. Kita mau saya akan membagikan kasih pertolongan Tuhan sewaktu saya bertugas menjadi KPBC di Cilacap. Kejadiannya 2 tahun yang lalu ya. Ini cerita yang menurut saya dalam kehidupan saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu walaupun tiap hari selalu ada, tapi ini menurut saya cerita yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan saya ingin membagikan supaya apa yang saya alami ini, saya yang terima ini boleh menjadi kekuatan buat Bapak Ibu semuanya. Saya ceritanya begini, 2 tahun yang lalu saya di Cilacap. Tahun pertama saya sebagai KPBC Cilacap dapat nilai 1000, kepala KCU saya naik panggung. Tapi turun lagi cuma membawa bunga karena hanya nominasi, angkanya masih kurang kuat. Di tahun kedua saya jadi KPBC, Kakanwil saya waktu itu Pak Yandi ya Mas Yan itu memanggil, pokoknya harus juara loh, pulang harus bawa piala. Dan saat itu di akhir tahun itu nilai kami masih semuanya sudah cantik, cuma kurang kasa di tempat kami suffer sekali. Waktu itu di akhir tahun itu 45 masih kurangnya. Di kota kecil seperti Cilacap, di mana kita harus cari? Ya saya memang dari BCA Jogja, tapi nggak mungkin dong kita ngambil dari kota lain, kasihan temen toh. Nanti kita cantik sananya berkurang. Mau cari fresh money di akhir-akhir tahun begini juga agak susah ya. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Kita benar-benar meminta Tuhan, kita nyanyikan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Itu ada lagu kan yang di situ. Saya benar-benar Tuhan tolong Tuhan, saya ingin Tuhan kasih hikmat kepada saya. Di saat seperti itu, di saat-saat yang waktunya trek-trekan kurang 1 bulan nyari 45 di kota kecil Cilacap, di mana komposisi terbanyak di situ tuh nelayan. Nah sebenarnya kasa itu sebelum-sebelumnya sudah bagus, tetapi karena banyak nelayan, banyak pengusaha ikan, di situ tuh di akhir tahun malah ikannya itu panen. Kalau panen tuh mereka malah uangnya diambil semua untuk ngepul ikan supaya pada saat pacel mereka dapat keuntungan. Nah, makanya itu uang-uangnya pada ditarik sehingga berkurang 45. Tapi akhirnya saya bongkar lagi itu, oh ternyata DPK saya kuat nih, tapi kebanyakan deposito. Padahal kalau kasa kan bunga rendah. Gimana caranya? Ya saya
dalam nama Yesus ya mencobalah, tapi ya kita tahu pasti, kalau dengan akal manusia itu susah, dari deposito suruh pindah ke tahapan mana mau, jangan-jangan kita datang malah dimaki-maki, "Christine bisa ngitung nggak bunga tahapan deposito berapa, pindah ke tahapan." Tapi ya sudahlah, saya usahanya coba saya usaha ini dulu, saya datangi nasabah soliter. Waktu itu saya datang, saya minta tolong ke dia, "Koh, tolong dong itu tahapan, saya ditambahin dong untuk, rekening tahapannya atau gironya. Saya nggak punya Christine, di bank-bank lain banyak, tapi kalau akhir tahun saya ambil, mereka juga pasti kasihan dong Christine," gitu. Lah kalau saya punyanya deposito, gimana? Deposito nanti pindahin tahapan Koh, gimana Koh? "Ya nggak apa-apa," dia bilang gitu, "tapi saya nggak ada booster loh. Koh, saya nggak punya cashback seperti bank-bank lain. Jadi jangan dikira karena selisihnya kalau dia kebetulan nasabah itu punya 25 M. Selisihnya hampir 21 juta. Kita nggak ada dari kami nggak ada apa ya namanya, nggak ada cashback untuk memberi untuk nasabah mindahin gitu. Ya sudah, nasabahnya, "Nggak apa-apa kalau memang kamu butuh pakai aja. 1 bulan loh Koh." "Iya nggak apa-apa." Lah itu saya langsung, aduh Tuhan pleng, apa ya ampun ini kok ternyata begitu mudahnya, padahal waktu saya mau masuk, itu lidah saya keluh mau ngomong. Bayangin kalau kita yang punya uang, apa mau kita dari, dari tahapan dari deposito yang bunga berapa, jadi tahapan yang berapa. Ya sudah puji Tuhan, haleluya, itu semua karena campur tangan Tuhan. Masih kurang 20 M. Saya datengin lagi tante-tante, saya datang lagi ke orang Bagan juga. Kalau yang tadi asli Cilacap, kemudian yang ini orang Bagan. Saya bilang, "Tante, itu sama seperti tadi, dia punyanya deposito lagi." Dia bilang, "Oke, kalau kamu perlu." Rasanya itu kalau bersama Tuhan hal yang sekiranya secara logika, kita bayangin kita akan dimarahin, kita akan susah ngomongnya atau nggak enak itu, tapi bersama Tuhan, walaupun nggak ada booster, nggak ada cashback, kalau memang itu tangan Tuhan yang menolong, nggak ada yang susah. Tuhan kasih itu mukjizat, dan saya benar-benar, oh kalau Tuhan yang bekerja menyertai apa yang kita tidak pikirkan, apa yang menurut kita, aduh pasti pasti akan dimarahin nih pulang, "Pasti kamu bisa ngitung nggak kamu orang bank?" Gitu. Padahal nasabah tersebut juga debitur, kalau ngitung aja minta bunga potongan, ke apa, provisi, minta apa aja ngitungnya berbelit-belit. Ini kok seperti seperti kayak memang Tuhan yang mengetuk hatinya, kemurahan Tuhan itu yang buat saya. Dan akhirnya puji Tuhan, eee, kasa kami yang kekurangan itu tergenapi, dan puji Tuhan kepala KCU saya bisa naik panggung dan turun bawa piala. Itu merupakan buat saya pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan, saya nggak menyangka juga Tuhan memberi saya hadiah di saat ulang tahun saya yang 48 tahun, pas hari hanya saya jadi kepala KCU di Purwodadi. Pada waktu itu saya juga berpikir, aduh kemarin laut, sekarang kenapa sawah gitu. Tapi ternyata itu pertanian. Saya nggak tahu kalau Halo? Maret saya masuk, Aprilnya COVID, dan dampaknya semua kota-kota besar yang bukan, bergerak di bidang pertanian pasti akan suffer banyak restruktur ataupun macam-macam. Tapi, saya menjadi Tuhan itu nggak pernah salah, Tuhan itu baik, apapun yang terjadi Tuhan Yesus selalu baik. Dan kota yang saya pegang itu, untuk restruktur juga sedikit karena di sana kebanyakan, pertanian, beras, jagung, dan puji Tuhan di Kanwil 2 saya juga Tuhan, berkati, saat ini sih ranking 1, tapi di Kanwil 2, tetapi masih ada, kredit macet yang cukup besar, peninggalan yang dulu dan kita harus perbaiki. Saya juga, eee eee, waktu itu untuk KTP, untuk KCU kecil seperti tempat kami, jumlah itu terlalu besar, sehingga seakan memotong penilaian PKKC kami. Dan saat itu, wakil saya ataupun teman-teman saya bilang, "Saya sekarang males Bu, mau lihat, nilai PKKC pencapaian, sebentar lagi kita turun Bu," gitu. Tapi saya kuatkan ke anak-anak saya,
tetap ada Tuhan, masih ada Tuhan. Tuhan nggak pernah terlambat. Saat ini memang belum kelihatan NPL kita masih tinggi, tapi kita tetap berdoa, tetap harap di akhir-akhir pasti ada pertolongan Tuhan. Misalnya Tuhan belum berkenan untuk menolong, pasti Tuhan punya rencana lain yang selalu baik buat kita. Demikian kesaksian saya, semoga jadi berkat, menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu semua yang selalu berjuang untuk target. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, ada Tuhan Yesus yang pertolongannya tidak pernah terlambat, dan Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Christine atas kesaksian yang luar biasa memberkati dan luar biasa banget pekerjaan Tuhan dalam hidup Ibu Christine. Kita percaya juga Allah yang sama, Bapa yang sama, Tuhan yang sama, juga yang akan bekerja dalam hidup kita. Sedahsyat itu, amin. Tadi ada dua kata yang berkesan sih bagi saya. Sangat simpel, tapi dalam. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Dan ini mengutarakan bahwa Christ is enough itu, Tuhan aja cukup. Kita tinggal percaya karena Dia Allah yang dahsyat. Amin. Baik, saat ini kita akan siapkan hati kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Chantana Juzman, alumni BCA. Namun sebelum itu, mari kita akan sama-sama naikkan dulu pujian bagi Tuhan. Kita akan naikkan penyembahan kita sekali lagi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang terindah dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih untuk setiap pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa. Kau menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes.
kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau yang terindah. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah yang mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Puji nama Tuhan, kami persilahkan Bapak Chantana untuk membagi kesaksian firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami semua di tempat ini. Kami percaya ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Persiapkan sekali lagi pikiran, hati, dan roh kami Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu sekarang juga Tuhan, kalau ada dosa, kesalahan, kelemahan, kami mohon kuduskan, sucikan kami, sehingga kami boleh benar-benar diberkati oleh firman-Mu, hadirat-Mu, dan kekuatan baru di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa semuanya, serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Boleh di multiple screen. Sebentar akan multiple screen terlebih dahulu. Oke, sudahkah Bu? Oke. Baiklah. Saya akan mulai, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mulai dengan sebuah pantun. Ada si Kabayan, ada Burhan di rumah Pak Wahab. Satu pertanyaan, Tuhan tidak pernah jawab. Betul sekali, judul dari firman Tuhan kali ini adalah One Question God Never Answers. Satu pertanyaan yang Tuhan tidak pernah
jawab. Dan biasanya pertanyaan ini kita tanyakan ketika kita mengalami kesulitan dan kesusahan hidup, penderitaan hidup, sakit penyakit, hal-hal yang tidak kita inginkan, barulah muncul pertanyaan ini. Ya, dan mungkin Anda bertanya-tanya sekarang juga ya dalam hati, pertanyaan apa ya yang Tuhan tidak pernah jawab, gitu ya. Dan bahkan pertanyaan ini pun sudah pernah ditanyakan oleh seorang Ayub, ya. Ayub pun menanyakan pertanyaan ini. Nanti Anda akan tahu ya setelah kita mengikuti kisah hidup tentang Ayub terlebih dahulu. Saya lanjut dengan kisah Ayub, coba kita lihat di sini. Di sini dikatakan bahwa sebentar. Oke, di sini dikatakan bahwa dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sebentar, saya pindahkan dulu. Bugak nih, pindahkan dulu. Coba sebentar. Oke. Baiklah, saya lanjut lagi. Ayub 1 ayat 1 dikatakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan kalau Anda lihat, Ayub ini adalah seorang yang ideal ya. Dia adalah seorang percaya anak Tuhan yang ideal. Ia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow, keren sekali ini Ayub ya. Dan Ayub juga diberkati Tuhan luar biasa, bahkan dia adalah orang terkaya pada zamannya di tanah Uz itu. Dan dia pun memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan juga banyak budak-budak, dan juga budak-budak ini terlahir ya, dilahirkan dan juga menjadi budak juga untuk keluarga Ayub ini. Sungguh orang yang diberkati oleh Tuhan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, tetapi apa yang terjadi kemudian dalam kehidupan Ayub? Ayub kehilangan semuanya ini. Ya? Sudah terdengar semuanya? Bapak Ibu sekalian, bayangkan pada hari yang sama, Ayub kehilangan 10 anak ini, 10 anak laki-laki, dan anak perempuannya mati pada hari yang sama. Anda bayangkan, jika kita kehilangan orang yang kita kasihi, apakah itu suami kita, apakah itu istri, ataupun anak, tentunya kita akan sedih sekali ya. Itu sesuatu peristiwa yang menyedihkan sekali. Tetapi Anda bayangkan bahwa Ayub kehilangan 10 anaknya ini pada hari yang sama. Dan juga kemudian pada waktu yang berdekatan, juga Ayub kehilangan semuanya. 7.000 kambing domba dan sebagainya tadi Anda sudah lihat dan juga terlihat di slide. Dia kehilangan semua harta kekayaannya. Kalau zaman dulu harta kekayaan diukur oleh ya rumah-rumah juga ya, rumah mewah dan sebagainya. Tetapi juga oleh kambing domba, oleh hewan-hewan peliharaan. Dan pada hari yang kurang lebih berdekatan, dia juga kehilangan semuanya itu. Anda bisa bayangkan apa yang dialami oleh Ayub adalah suatu peristiwa yang sangat buruk dan peristiwa yang tentu saja dia tidak inginkan, dan itu mendatangkan penderitaan yang begitu luar biasa ya untuk seorang Ayub. Karena itu dikatakan lagi dalam ayat selanjutnya bahwa inilah yang terjadi dalam kehidupan Ayub ya. Nah, ini dia. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Anda lihat di sini, kalau zaman dulu, di zaman Ayub ya, dan ini adalah suatu kebiasaan orang Yahudi, bahwa ketika sedang bersedih, mereka akan mengoyak jubahnya. Dan ini yang dilakukan oleh Ayub, mencukur kepalanya, dan sujud ia menyembah Tuhan. Tetapi di sini kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ayub masih benar gitu ya, di mana dia masih berfokus kepada Tuhan. Dia katakan bahwa
bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Anda lihat kata Tuhan di garis bawahi, Tuhan yang memberi, kemudian Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, jadi di sini kita lihat selama dia berfokus kepada Tuhan, dia masih bisa bertahan. Sekalipun yang dia alami ini merupakan kesengsaraan luar biasa, penderitaan yang sangat menyakitkan, tetapi dia masih bisa bertahan. Karena fokusnya masih kepada Tuhan. Dan kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu sekalian, betul ya, kita datang ke dunia ini dengan telanjang, kita juga kembali nanti juga dengan telanjang. Nah, seberapa rumah yang kita punya, seberapa mewah rumah yang kita punya, pada akhirnya nanti rumah kita hanyalah 1 meter kali 2 meter. Semua orang, termasuk semua dari kita yang ada di sini, ketika kita pada akhirnya dipanggil kembali kepada Tuhan, rumah kita, seberapapun yang kita punya dan seberapa mewah pun rumah yang kita punya, pada akhirnya cuma 1 meter kali 2 meter. Dan juga rumah, selain rumah, juga kendaraan mewah sekalipun yang kita punya, apakah itu Lamborghini kah, Ferrari kah, ataupun Mercy, BMW, Alphard kah, ketika kita kembali kepada Tuhan, mobil terakhir yang mengantar kita, mobil ambulans. Bukan mobil mewah kita. Betul sekali, kita datang ke dunia telanjang, meninggalkan dunia juga telanjang. Ya, tetapi kita lihat di sini bahwa fokus dari Ayub kepada Tuhan, masih kepada Tuhan, sehingga dia bertahan sekalipun dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa ini. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, bahkan bukan saja dia kehilangan segalanya, istrinya sendiri pun bukannya saling menguatkan, bukannya mereka saling menguatkan, lalu istrinya menguatkan Ayub, tetapi apa yang dikatakan oleh istrinya di sini? Di ayat yang ke-9 dari Ayub pasal yang kedua, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, mungkin istri Ayub sudah frustrasi, ya dia juga sangat kehilangan, dan dia pikir mungkin sumber masalah ini, atau mungkin ada suatu kejahatan yang dilakukan oleh Ayub juga mungkin gitu ya, sehingga mereka mengalami ini gitu. Sehingga istrinya pun mengatakan, kutukilah Allah dan matilah gitu. Tetapi selama fokus Ayub masih pada Tuhan, di mana dia katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Ya, fokus Ayub masih kepada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dan ketika kita mengalami berbagai kesulitan, kesusahan hidup, penderitaan dalam hidup kita, sakit, penyakit, ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan, masalah berat dan semuanya, ketika fokus kita masih kepada Tuhan, kita sanggup untuk bertahan, Bapak Ibu sekalian. Seperti Ayub pun, sampai saat ini pun, sekalipun istrinya menyuruh dia mati saja, gitu ya, dia tetap masih bisa bertahan. Kenapa? Karena fokusnya masih kepada Allah, karena fokusnya masih kepada Tuhan. Dan kemudian lanjut cerita Bapak Ibu sekalian. Nah, datang juga ketiga temannya, yaitu Elifas, Bildad, dan juga Zophar. Ya, dan ketiga temannya ini mencoba untuk menghibur Ayub. Dan mereka bukannya menghibur, tetapi sayangnya mereka tidak menghibur Ayub, tetapi malahan mereka menyalahkan Ayub, dan jangan-jangan ada dosa yang dilakukan oleh Ayub, dan mereka, salah satu dari mereka bahkan menyarankan Ayub untuk merendahkan dirinya dan bertobat saja gitu. Siapa tahu dia bisa keluar dari semua penderitaannya ini. Nah, tetapi justru ketiga temannya ini membuat Ayub menjadi fokus kepada dirinya sendiri. Oh iya ya, kenapa ya saya ngalami semua ini ya? Tetapi bukankah saya saleh? Saya selama ini menjauhi kejahatan, selama ini saya mencoba hidup benar di hadapan Tuhan saya. Kok saya harus mengalami ini semua gitu? Sehingga jadi dia berfokus kepada dirinya. Dan ketiga temannya ini yang membuat Ayub juga jadi berfokus kepada dirinya. Dan dia mulai mengasihani diri dan mulai bertanya-tanya, ya, apa sih yang menyebabkan saya mengalami semua ini? Apa alasan Tuhan untuk mengizinkan saya mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa ini? Fokus dari Ayub
berpindah dari Tuhan, fokus kepada Tuhan, jadi berfokus kepada dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Dan ketika Ayub mulai fokus pada diri sendiri, inilah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dia mulai mengasihani diri sendiri. Anda lihat di sini ya, ada 3 hal. Ketika dia berfokus pada dirinya sendiri, 3 hal yang akhirnya yang terjadi dalam diri Ayub, yaitu dia mulai mengasihani dirinya sendiri, dia mulai membela diri, dan dia mulai berperkara dengan Tuhan. Dan ini juga yang akan terjadi pada kita ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, kesulitan hidup, sakit, penyakit, penderitaan, kesengsaraan, ketika kita mengalami pencobaan yang berat gitu. Kalau fokus kita tidak kepada Tuhan, kalau fokus kita kepada diri kita sendiri, ini akan terjadi. Kita pun akan mulai mengasihani diri sendiri, akan mulai membela diri, dan berperkara dengan Tuhan, maksudnya adalah bertanya-tanya pada Tuhan, dan Tuhan kenapa kok saya mengalami semuanya ini gitu. Ya. Jadi ingin tahu alasannya dari Tuhan. Kok bisa saya mengalami keburukan, kejelekan, penderitaan, kesengsaraan seperti ini. Nah, coba kita lihat dalam kehidupan Ayub pun inilah yang terjadi. Ya, bahwa Ayub mulai mengasihani diri sendiri. Di Ayub pasal yang ketiga ayat 1, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ya, jadi Ayub bahkan sampai mengutuki hari kelahirannya. Bahkan dia mengatakan, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur sajalah? Biar aku gugur aja sekalian gitu ya. Seolah-olah Ayub berkata demikian. Mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Dan kemudian dia katakan juga di ayat 26, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ya, di sini kita lihat Ayub mengasihani dirinya sendiri. Kemudian saya lanjut lagi, dan juga dia mulai membela diri dan kemudian berperkara dengan Tuhan. Dan ini yang coba kita lihat ya, di dalam ayat pasal 10 ayat 1, Ayub 10 ayat 1 dikatakan, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Dan Anda lihat di sini fokusnya adalah aku, dan aku. Di pasal 33 ayat 9 dikatakan, aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci, aku tidak ada kesalahan. Anda lihat tadi di awal saya sudah katakan, di mana Ayub mengatakan apa? Aku ini memang bukan siapa-siapa, aku telanjang, datang ke dunia telanjang, aku meninggalkan dunia pun telanjang, terpujilah Tuhan gitu ya. Dia yang memberi, dia juga yang mengambil ya. Dia menganggap dirinya bukan siapa-siapa, dia menganggap dirinya telanjang ketika fokusnya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia berfokus kepada dirinya sendiri, Anda lihat di sini, dia tidak mengatakan aku telanjang bukan siapa-siapa gitu. Tetapi kita lihat di sini bahwa Ayub mengatakan, aku ini bersih. Aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci. Anda bisa bayangkan ya. Dia mengatakan aku suci gitu. Wow, suci, hanya Tuhan yang suci. Hanya Tuhan yang tanpa kesalahan, hanya Tuhan yang bersih. Tetapi ketika Ayub berfokus pada diri sendiri, kata-kata ini keluar. Dan fokusnya mulai kepada aku, dan aku. Dan dia mencoba untuk membela diri. Kemudian Anda lihat tadi di ayat yang kedua ya, pasal 10 ayat yang kedua, yang ini ya, kurang lebihnya ya di sini, Anda lihat ya. Nah ini. Nah, dia katakan, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku. Mengapa engkau berperkara dengan aku? Nah ini dia, fokusnya ke sini ya Bapak Ibu sekalian. Mengapa engkau berperkara dengan aku? Mengapa sih Tuhan engkau kok mengizinkan semuanya ini terjadi? Mengapa engkau berperkara dengan aku? Ini dia. Jadi Ayub menuntut jawaban dari Tuhan.
Dia yang seharusnya tidak mengalami semuanya ini, kok dia harus mengalami penderitaan yang seperti ini? Yang kehilangan anak, kehilangan harta, bahkan juga tubuhnya dipenuhi dengan bara, dan saking gatalnya dia harus ambil beling untuk membuat untuk mengatasi gatalnya, sekalipun akhirnya dia berdarah-darah. Malahan jadi tambah sakit gitu ya. Dan dia harus alami penderitaan yang begitu sangat, yang begitu luar biasa, sehingga dia ingin berperkara dengan Tuhan. Mengapa engkau berperkara dengan aku, Tuhan? Coba berikan jawabannya buat aku, Tuhan. Gitu. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Ayub, ya. Dan jangan-jangan juga ketika kita punya masalah yang berat, ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan hidup, sakit, penyakit, ya, hal-hal buruk terjadi, kehidupan kita terusik, gitu ya. Dan kita tidak bisa menerima, seolah-olah kita, ataupun kita seolah-olah menderita dan seolah-olah mau mati saja rasanya. Dan kadang-kadang pertanyaan ini juga yang kita tanyakan kepada Tuhan, ya. Mengapa sih engkau berperkara dengan aku? Mengapa Tuhan engkau membiarkan semua ini terjadi? Nah, itu dia, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika semuanya berjalan dengan baik, ya, Bapak Ibu sekalian, ketika semua baik-baik saja, karir Anda juga maju, gitu ya. Target Anda seperti tadi kata Bu Christine, ya, target kasaka atau target apapun gitu ya di dalam karir Anda, dalam pekerjaan Anda, semuanya tercapai. Ketika pundi-pundi kekayaan Anda terisi, kok kita nggak tanya sama Tuhan, ya? Mengapa Tuhan kok saya berkecukupan? Mengapa Tuhan kok aku sehat, ya? Kita tidak seperti itu. Memang manusia, termasuk kita semua, adalah egois, ya, kita, ya. Seringkali kita egois, kita ini tidak tahu berterima kasih pada Tuhan. Ya, karena ketika kita diberkati, ketika kita berkecukupan, semuanya baik-baik saja, kita tidak bertanya mengapa Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, masalah berat, hal yang tidak kita inginkan, kemudian kita bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan engkau izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan? Aku ingin tahu alasan-alasan apa. Aku sudah mencoba hidup benar, aku sudah mencoba hidup saleh, aku menjauhi kejahatan. Tapi kok semuanya terjadi? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Semua ini terjadi. Nah, pertanyaan mengapa Tuhan, coba kita lihat, ya. Apakah dijawab oleh Tuhan? Ketika Ayub bertanya, mengapa Tuhan? Apakah benar-benar Tuhan memberikan jawabannya untuk Ayub? Karena itu judulnya juga adalah apa? Pertanyaan yang Tuhan tidak pernah jawab. Ya, pertanyaan yang Tuhan tidak pernah jawab. Satu pertanyaan yang Tuhan tidak pernah jawab adalah pertanyaan ini. Karena sebentar kita akan saksikan bahwa Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaan Ayub ini. Memberi jawaban yang benar-benar jelas gitu ya untuk Ayub. Coba kita lihat bagaimana Tuhan menjawab. Malahan begini Tuhan menjawab. Inilah jawaban dari Tuhan, ya. Jadi ketika Ayub bertanya, mengapa Tuhan engkau berperkara dengan aku? Mengapa Tuhan semuanya ini terjadi? Ini jawaban dari Tuhan, ya. Di pasal 38 dari kitab Ayub ayat yang kedua. Nah, ini jawab Tuhan. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Jadi pembelaan dari Ayub ini dikatakan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang menggelapkan keputusan Tuhan. Dan juga menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Jadi pembelaan Ayub dikatakan sebagai perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Gitu ya. Dan kemudian justru Tuhan menjawab pertanyaan mengapa Tuhan, itu dengan apa? Dengan sebuah ajakan, dengan satu ajakan, bahwa apa? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Wah. Jadi mengapa Tuhan? Tuhan seolah mengatakan apa? Jangan cengeng. Jangan mewek, jangan cengeng. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Dan bagi kita yang wanita, bersiaplah engkau sebagai perempuan yang tegar. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah, jadi Tuhan menjawab, tidak memberikan jawaban yang jelas, tetapi Tuhan justru mengajak Ayub untuk jangan cengeng, bersiaplah sebagai laki-laki. Dan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan Ayub ini dengan apa? Dengan pertanyaan lagi. Dan dikatakan di sini ayat 3 ya, aku akan menanyai engkau. Gitu.
Justru Tuhan menjawab pertanyaan Ayub dengan pertanyaan lagi. Dan pertanyaan-pertanyaan sudah saya buatkan untuk Bapak Ibu sekalian adalah sebagai berikut. Ini pertanyaannya. Nih, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapa telah membendung laut dengan pintu? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Ini Tuhan malah bertanya pertanyaan-pertanyaan ini. Justru Ayub malah jadi bingung ya sepertinya ya. Dan dia ingat kembali ilmu geografi ya. Luasnya bumi. Bingung dia. Nggak bisa jawab. Kemudian selanjutnya adalah, di manakah jalan ke tempat terang berpencar? Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Ayub bingung, nggak bisa jawab. Apakah kita bisa jawab? Kita pun tidak bisa jawab. Kemudian siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Tadi ada ilmu geografi, kemudian ada ilmu astronomi ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada ilmu biologi nih ya. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Dan kemudian ada lagi pertanyaannya, ada engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Oleh pengertian muka, burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Jadi inilah jawaban dari Tuhan. Ketika Ayub bertanya, mengapa Tuhan? Kemudian Tuhan malah mengajak untuk bersiaplah jadi laki-laki. Jangan cengeng, jangan mewek, jangan cengeng. Bersiaplah jadi laki-laki. Gitu ya. Dan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan Ayub, mengapa Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Dan akhirnya Ayub nggak bisa jawab, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya inilah yang dilakukan oleh Ayub. Ini dia. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Jadi kalau kita mau berbantah dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berargumentasi, kita menuntut jawab dari Tuhan, kita dikatakan sebagai apa, Bapak Ibu sekalian? Ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Kita dikatakan sebagai pengecam. Dan dikatakan kita sebagai mencela Allah. Jika kita menganggap bahwa seharusnya saya tidak alami ini, seharusnya saya tidak kena kanker, seharusnya karir saya baik-baik saja, seharusnya tidak ada orang yang tidak saya sukai di tempat kerja saya, seharusnya saya tidak harus mengalami penderitaan seperti ini, seharusnya kesengsaraan jauh dari saya. Kalau kita bertanya-tanya terus dan tidak menerima apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita semua dikatakan sebagai si pengecam. Dan kita semua termasuk saya, kalau saya berbantah-bantah dengan Tuhan, berargumentasi dengan Tuhan, saya pun dikatakan sebagai orang yang mencela Allah. Demikian juga Ayub, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dikatakan bahwa oleh Ayub ya, di pasal 39 ayat 37. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Akhirnya yang Ayub bisa lakukan, kalau kita mau berbantah, berargumentasi, menuntut jawab dari Tuhan, akhirnya kita cuma bisa diam dan mulut kita ditutup dengan tangan. Ya, karena percuma kita berbantah dengan Tuhan. Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Dia pencipta langit dan bumi. Bahkan tadi dikatakan di lagu yang pertama, Raja atas semesta. Itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang menciptakan kita. Ya, kita ini terlalu hina untuk berbantah, berargumentasi, menuntut jawaban dari Tuhan. Dan akhirnya Ayub cuma bisa menutup mulutnya dengan tangan seperti ini. Ya. Dan kalau kita juga mungkin ada sekarang ya, mungkin di dalam hati Anda, saya nggak tahu ya. Tuhan yang tahu, saya tidak tahu. Tuhan Maha tahu. Dan mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Ya, atau mungkin ada kepahitan, ada sesuatu yang sampai hari ini kita belum bisa terima. Milikilah sikap hati yang Tuhan, aku pasrah padamu, engkau sanggup melakukan apapun dan engkau boleh melakukan apapun Tuhan. Aku terlalu hina untuk mencela engkau, aku terlalu hina untuk bisa berbantah dengan engkau Tuhan, aku lebih baik diam saja.
Dan kututup mulutku dengan tanganku Tuhan. Seperti Ayub. Ya. Dan bahkan kalau kita lihat, bahkan Tuhan tidak cukup di sana. Ya. Setelah Ayub pun akhirnya, ya sudah, aku menyerah. Ya Tuhan, aku tutup saja mulutku. Aku tutup mulutku ini dengan tanganku. Tuhan masih lagi, ajakan lagi. Ajakan sekali lagi, ajakan yang sama. Yaitu apa? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku, kata Tuhan kepada Ayub. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan diri? Ya, jadi seringkali kan kita juga bertanya ya, seperti Ayub ya, Ayub juga, kok Tuhan engkau tidak adil ya? Aku sudah hidup saleh, hidup benar, dan aku harus mengalami semua ini lagi. Aku menjauhi kejahatan, tapi justru hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, kesengsaraan justru menerpa aku Tuhan. Engkau tidak adil. Seolah-olah seperti itu kan. Seringkali kita juga mengatakan Tuhan tidak adil. Aku sudah berusaha memberikan yang terbaik, berusaha hidup benar. Kok semuanya ini terjadi juga ya kepadaku? Seolah-olah kita mau meniadakan pengadilan Tuhan ataupun meniadakan keadilan Tuhan dan mempersalahkan Tuhan supaya kita bisa membenarkan diri. Seharusnya tidak terjadi, ya kan Tuhan? Seharusnya nggak terjadi padaku kan Tuhan? Kita mau membenarkan diri kita dan mempersalahkan Tuhan atas hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang berat kita tanggung. Kita menyalahkan Tuhan karena semuanya ini terjadi. Nah, dan akhirnya yang Tuhan lakukan adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Tuhan cuma mengingatkan dua ciptaan Tuhan ini ya. Anda lihat ini ada apa? Kuda Nil ya. Supaya si Ayub tidak berfokus pada dirinya sendiri, supaya Ayub berfokus keluar dari dirinya, berfokus kepada ciptaan Tuhan ini ya. Yang salah satunya Anda lihat di depan sini adalah apa? Kuda Nil. Kalau Anda lihat kuda Nil, takut nggak Bapak Ibu sekalian? Lihat kuda Nil takut nggak? Takut ya? Kita semua takut lihat kuda Nil. Ya, wajahnya sih mungkin agak cute gitu ya. Lucu juga sih wajahnya gitu ya. Tetapi kalau kita kena seruduk gitu, ngeri banget gitu. Kalau kita kena timpa oleh kuda Nil ini, ngeri banget, seram banget gitu ya. Nah, kuda Nil ini Tuhan katakan, katanya, Ayub nih, supaya engkau tidak berfokus pada dirimu sendiri, Ayub, coba lihat kuda Nil. Kuda Nil ini otot pinggangnya begitu kuat, gitu ya. Urat-urat di perutnya juga kokoh gitu. Otot pahanya luar biasa. Anda lihat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Anda lihat kuda Nil ini kakinya kecil ya. Tapi kok bisa menopang tubuh yang tontonan gitu, yang ton ya, bertonton gitu ya. Ribuan kilo gitu beratnya, seratusan kilo ya, ton itu kan 100 kilo. Ratusan kilo bahkan. Ngeri banget ya. Otot pahanya begitu kokoh. Dan tulangnya seperti tembaga. Dan kerangka seperti besi. Inilah kuda Nil. Kita takut gak dengan kuda Nil? Bapak Ibu sekalian, kita takut dengan kuda Nil. Tetapi kok kita nggak takut dengan pencipta kita ya? Dengan ciptaannya, ini salah satu ciptaannya saja. Kita takut loh kalau mengatasinya, kalau menghadapinya. Tapi kok kita nggak takut menghadapi Tuhan dan menuntut keadilan dari Tuhan tentang semua hal yang jelek, hal yang buruk yang terjadi kepada kita. Kemudian juga Tuhan mengingatkan Ayub tentang buaya. Ya, kalau lihat buaya, Anda takut nggak, Bapak Ibu sekalian? Takut ya sama buaya ya? Apakah kita dengan buaya kita main-mainin moncongnya, kita buka-buka moncongnya gitu, gitu ya, buka-buka moncongnya, lihat-lihat giginya gitu ya, giginya, bagus ya, tajam sih tapi bagus ya gitu. Kita lihat-lihat giginya, ini harusnya ke dokter gigi nih ya, ada banyak karang gigi di sini nih gitu ya. Apakah kita bermain dengan giginya? Nah, enggak kan gitu. Kita justru takut dengan binatang yang namanya buaya ini. Dan juga punggungnya, Anda lihat ya, punggungnya bagaikan tameng atau perisai yang bersusun, dan juga lubang hidung yang mengepul uap. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau terhadap ciptaan Tuhan yang namanya kuda Nil dan juga buaya ini kita takut, bukankah seharusnya kita juga takut kepada pencipta, betul?
kepada pencipta dua hewan ini dan pencipta kita semua, seharusnya kita takut, dan takut dalam artian kita respect, kita segan dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan aku alami, aku mau Tuhan, aku terima. Gitu. Sekalipun itu mendatangkan kesengsaraan buatku, sekalipun itu mendatangkan penderitaan yang sangat, Tuhan, aku terima Tuhan. Karena ini datangnya dari Engkau. Engkau juga kan yang memberi, Engkau juga yang mengambil, aku terima Tuhan. Nah, bukan seharusnya demikian, Bapak Ibu sekalian. Dan Ayub di sini katakan dalam Ayub 41, Tuhan masih berkata kepada Ayub di sini, orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Orang yang nekat tuh nggak berani bangkitkan marah siapa? Marahnya kudanil dan marahnya buaya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Kalau terhadap mereka aja kalian takut, atau Ayub kamu takut gitu. Lah kok terhadap aku engkau mau bertahan di hadapan aku? Engkau mau berbantah dengan aku? Engkau tidak takut pada aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku, kata Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Semua yang ada di kolong langit adalah milik Tuhan. Harta kekayaan semua cuma titipan. Apapun yang kita miliki sebenarnya kepunyaan Tuhan, cuma dititipkan pada kita. Bukankah ketika kita kembali ke dalam tanah, ketika kita mati pun tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang pernah kita punyai. Suami, istri, dan juga anak-anak kita semua juga titipan. Mereka bukan milik kita. Semua yang ada dalam kehidupan kita, semuanya adalah kepunyaan Tuhan, semuanya adalah milik Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, terserah Tuhan ya. Tuhan mau apakan ciptaan Tuhan gitu ya, mau apa-apakan ciptaan Tuhan, terserah dia penciptanya kok sebenarnya. Tapi Tuhan baik, Tuhan tidak sembarangan mengapa-apakan kehidupan kita, betul? Tetapi justru Dia melimpahi kita dengan berkat, dengan kesehatan, dan semuanya, hal-hal yang baik, semuanya yang datang dari Tuhan. Luar biasa. Padahal kalau Dia mau mengapa-apakan kita, itu hak Dia. Kita ini punya Dia kok. Kita ini milik Dia, dan Dia pencipta dari kita. Dia mau apa-apakan ciptaannya, sebenarnya juga terserah Tuhan. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Ayub? Ya, di sini kita lihat. Akhirnya Ayub tersadar. Ya, dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan padahal kita tahu juga ya bahwa rencana Tuhan itu, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang tidak mendatangkan kecelakaan buat kita, justru memberikan hidup kita penuh dengan harapan. Inilah Tuhan kita yang luar biasa. Itulah yang seharusnya sebaiknya kita pegang terus ya, firman Tuhan yang itu. Kemudian firman Tuhan yang satu lagi yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Anda baca aja di rumah, intinya adalah bahwa jalan kita bukan jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Dan berbeda sekali ya. Kita mungkin bilang, oh Tuhan harusnya begini, harusnya begitu. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Tapi itu bukan jalan Tuhan, tapi itu bukan rancangan Tuhan buat kita. Karena itu serahkan saja kepada rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi serahkan saja pada Tuhan. Ya. Kemudian dalam pasal 42 ayat 5 dan 6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika Ayub, mataku sendiri memandang engkau ya, ketika Ayub memandang Tuhan lagi, ketika fokusnya kepada Tuhan lagi, dia menjadi waras, Bapak Ibu sekalian. Dia waras lagi ya. Tadinya dia menuntut pembenaran gitu ya. Tadi dia menuntut keadilan dari Tuhan gitu. Menuntut jawaban dari Tuhan. Tetapi ketika dia memandang kembali, bukan berfokus pada diri sendiri. Ketika dia berfokus lagi kepada Tuhan, mataku sendiri memandang engkau Tuhan. Dan ketika dia memandang Tuhan lagi, berfokus lagi kepada Tuhan, oh haleluya. Dan akhirnya dia mau mencabut perkataannya. Dia menyesal pernah bertanya, mengapa Tuhan kok begini, kok begitu, kok aku harus mengalami semuanya ini. Aku sangat menderita, aku sangat sengsara, aku lelah, aku sedih. Mengapa Tuhan?
Dia mencabut perkataan Tuhan itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda perhatikan, Ayub bertanya, mengapa Tuhan? Akhirnya ia menyesal, dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaannya. Betul? Dia cuma mengajak 2 kali, ya, bersiaplah jadi laki-laki, jangan cengeng. Kemudian Tuhan menjawab pertanyaan Ayub dengan pertanyaan lagi, kan gitu. Tidak pernah benar-benar Tuhan menjawab. Kalau Tuhan benar-benar menjawab Ayub, Ayub pun akan kebingungan, dia tidak akan pernah memahami. Kita pun kalau menuntut jawaban dari Tuhan dan Tuhan menyatakannya pada kita, pikiran kita belum tentu mampu untuk memahaminya, Bapak Ibu sekalian. Kalau jawaban Tuhan sebenarnya begini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau secara logika, Tuhan bisa saja mengatakan apa jawabnya? Ayub, bahwa nanti kisah hidupmu ini akan menguatkan keponakanmu 3 tahun lagi. 5 tahun lagi, nanti anak dari temanmu juga akan dikuatkan dengan kisahmu. Dan tahukah Ayub bahwa kisahmu ini nanti akan ada di kitab suci? Dan tahukah Ayub bahwa nanti kisahmu ini akan menguatkan orang-orang Kristen? Dan jadi begini Ayub, jadi nanti aku akan datang ke dunia ini, aku akan mengutus anakku ke dunia ini, dan pengikut anakku ini disebut dengan orang-orang Kristen, dan nanti orang-orang Kristen ini mereka juga seringkali berkumpul bersama dalam persekutuan yang namanya sepakat doa, gitu ya. Dan akan menjadi kekuatan untuk seorang Cantana, untuk seorang Giokni, untuk seorang Debra, untuk seorang Christine, dan sebagainya. Gitu ya. Kalau sampai harus dijelaskan semuanya ini, Ayub pun tidak pernah paham, gitu ya. Dan Tuhan bisa saja bilang kan, kisahmu ini Ayub nanti akan bernilai kekal. Bapak Ibu sekalian, seberapa hebat kita manusia, ya, seberapa hebat pencapaian kita, kisah hidup kita, kisah hidup manusia, raja ratu yang hebat-hebat, penyanyi terkenal, orang terkaya, para penemu, inventor dan semuanya, kisah mereka hanya untuk di bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Betul? Ketika orang ini meninggal ke akhirat, kisahnya menetap di bumi. Tidak akan lagi dibicarakan di surga. Tetapi kisah Ayub ini sampai ke surga. Kisahnya ada bernilai kekal. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa semuanya akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Dan kisah Ayub adalah bagian dari firman Tuhan. Dan kisah Ayub masih akan diperbincangkan nanti di surga. Bapak Ibu sekalian. Kisah Ayub kekal adanya. Dan apakah Tuhan harus menyampaikan semuanya ini kepada Ayub? Ayub pun akan bingung. Dia tidak akan bisa paham. Kalaupun Tuhan harus menyampaikannya pada kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memiliki master plan. Tuhan memiliki blueprint untuk kehidupan setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kita tanyakan pada Tuhan adalah sekarang, lubang ini untuk ruang apa Tuhan? Ataupun tembok yang ukurannya 2 kali 3 meter ini untuk apa Tuhan? Ini ruangnya kecil, ini untuk toilet kah Tuhan? Gitu ya. Kalau kita bertanya pada seperti itu, dan kalau Tuhan berikan jawaban, sedangkan kita tidak tahu sebenarnya Tuhan mau bangun apa, gitu ya, bangunan seperti apa, sekalipun itu baik, gitu. Kita juga ketika Tuhan akan katakan, menceritakan semuanya, kita sendiri akan kebingungan. Seperti Ayub, ya. Tuhan juga tidak pernah memberikan jawaban yang tepat, maksudnya yang benar-benar memuaskan Ayub. Ya, ini dia. Jadi pertanyaan mengapa Tuhan hanya membuat Ayub menyesal, dan Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan mengapa Tuhan ini adalah pertanyaan yang memang tidak akan pernah Tuhan jawab. Kita bertanya mengapa Tuhan, tidak akan pernah ada yang jawab. Saya ikut Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sudah 40 tahun lebih. Saya ikut Tuhan Yesus sudah 40 tahun lebih. Dan ketika saya ada dalam beberapa masa periode kehidupan saya tentunya ya, saya bertanya, mengapa Tuhan kok ini terjadi? Mengapa Tuhan kok itu terjadi? Apakah saya mendapatkan jawabannya, Bapak Ibu sekalian? Dari pengalaman saya pribadi selama 40 tahun ikut Tuhan. Nggak pernah Tuhan berikan, oh jawabannya ini itu. Paling kita baru sadar sendiri ketika kita flashback ya, ketika kita melihat ke belakang, oh mungkin ini loh ya yang Tuhan, kenapa Tuhan izinkan sehingga saya akhirnya diberkati seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Tetapi ketika kita bertanya pada Tuhan dalam doa kita, ketika kita mengalami kesulitan dan kesengsaraan, penderitaan hidup,
Tidak pernah tuh Tuhan memberitahu benar-benar begini loh, alasannya begini loh. Nggak pernah kan? Kita cuma bisa lihat dari firman Tuhan yang menguatkan kita, betul. Tetapi kita tidak pernah benar-benar tahu jawaban dari pertanyaan kita, mengapa Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut lagi. Karena itu firman Tuhan berkata apa, Bapak Ibu sekalian? Tepat sekali firman Tuhan mengatakan. Seperti juga tadi dalam lagu kita ya, lagu yang dalam lingkupiku atau still, I will be still and know that you are God. Betul ya? Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi diam saja. Lebih baik kita berserah, serahkan pada Tuhan yang Dia punya master plan-nya, Dia mempunyai cetak birunya untuk setiap bapak dan ibu, untuk setiap kita. Diam saja, kita tutup mulut kita dengan tangan kita, nggak usah bertanya mengapa Tuhan. Tapi kita diam, percayakan kepada Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi apa? Serahkan, percayakan kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Dan Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan akhirnya Ayub memperoleh haknya ya. Hak dia adalah dia orang saleh, orang benar, menjauhi kejahatan, harusnya diberkati dong. Dan akhirnya memang dia diberkati. Setelah dia apa? Setelah dia berserah kepada Tuhan. Ayub berserah, mempercayakannya pada Tuhan, Tuhan bertindak, dan Ayub pulih. Dan segala kepunyaannya 2 kali lipat Tuhan berkati dia kembali. Ya, dan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan lagi diperoleh oleh Ayub, dan semua jumlah daripada hewan peliharaannya, harta kekayaan berupa hewan juga semuanya di 2 kali lipatkan oleh Tuhan. Ayub dipulihkan. Setelah Ayub berserah, kemudian Tuhan bertindak. Jadi ini adalah kesimpulannya. Mereka yang menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, oh haleluya, akhirnya akan melihat tangan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena itu dalam apapun segala sesuatu, baik itu bukan hanya dalam segala kebaikan, segala keburukan yang kita alami, penderitaan hidup, sakit, penyakit, marilah kita berserah, menyerahkan, percayakan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat tangan Tuhan dalam segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Jadi mari tidak berfokus pada diri sendiri, tapi berfokuslah kepada Tuhan yang sanggup untuk memberkati kita seperti Ayub, bahkan 2 kali lipat. Terserah Tuhan, dia mau 3 kali lipat, Tuhan pun sanggup. Gitu ya. Yang penting berserah, kemudian mempercayakannya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Haleluya. Dan kalau kita bertanya-tanya ketika kita mengalami kesengsaraan, penderitaan hidup, masalah berat, sakit, penyakit, kalau kita bertanya-tanya, ketika mau bertanya, mengapa Tuhan, ketika kita mau tutup mulut kita. Tutup mulut kita dengan tangan kita. Jangan tanya mengapa Tuhan, tapi diam dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Haleluya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian terus bertanya-tanya, mengapa, ingin menuntut jawaban gitu ya, ingin berperkara dengan Tuhan, argumentasinya apa, alasannya kenapa Tuhan aku mengalami penderitaan hidup. Kalau kita terus-menerus bertanya, seharusnya kita tadi apa? Menutup mulut kita dengan tangan kita. Tetapi kalau kita terus bertanya, jangan-jangan ada kuda Nil di mimpimu, di mimpi Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda lihat ya, kuda Nil ini buruk rupa tetapi ganteng juga ya, dengan kumis tipisnya, bulu tipisnya di dekat sekitar mulut ya. Jangan-jangan kuda Nil ini muncul di mimpi kita, dan jangan-jangan bahkan buaya muncul di mimpi kita. Kalau kita terus-menerus menuntut jawaban, mau berperkara dengan Tuhan gitu, padahal diam saja, ketahuilah Tuhan itu Allah. Berserah kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Dan kalau Dia mau untuk menggandakan apa yang kita hilang, apa yang kita derita, gitu ya, Dia gantikan dengan berkat. Tuhan sanggup. Dia Tuhan yang terlebih sanggup. Dia adalah Tuhan pencipta Anda dan saya. Anda takut dengan kuda Nil? Anda takut dengan buaya? Marilah kita juga takut kepada Tuhan, hormat dan segan kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan. Apapun yang Kau ingin aku alami, aku serahkan padamu, aku berserah padamu Tuhan. Aku percayakan padamu Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Demikian juga dalam hidup Bapak dan Ibu sekalian. Haleluya, demikian firman Tuhan.
Mohon maaf waktunya agak panjang. Dan Bapak Ibu sekalian, God bless you. Thank you. Saya kembalikan pada moderator, Bu Debra atau Pak Hendra. Silakan. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Cantana, sebuah sharing firman Tuhan yang sangat memberkati, amin. Kita percaya kuncinya seperti tadi yang Pak Cantana sampaikan, kuncinya adalah berserah, seperti Ayub yang pada akhirnya dia berserah kepada Tuhan. Dia dipulihkan, dan pada akhirnya dia bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melangkah ke depan, kita melangkah dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Baik, kita sebentar lagi akan berdoa syafaat, namun sebelum doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Chandra, kita akan sama-sama naikkan sekali lagi pujian kita untuk merespon firman Tuhan sore malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau naikkan pujian bagi Dia. Terima kasih Bapak. Yes. Lebih dalam lagi Tuhan mau menyembah Engkau Allah. Dengan segenap hati mari katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari lebih dalam lagi menyembah Dia. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku
Saya persilahkan Bapak Hadi Chandra untuk menyampaikan doa syafaat. Mari Bapak Ibu semua kita Pak Hadi, ke-mute Pak Hadi. Oke. Mari Bapak Ibu kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu. Pada sore hari ini kami semua boleh kembali berkumpul untuk mengikuti sepakat berdoa yang ke-39. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas sampai dengan hari ini. Ampuni kami juga Tuhan atas segala perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuntun dan bimbing kami Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut kami dan apa yang kami perbuat dapat sejalan dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas firman yang indah pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Cantana. Semoga firman yang kami dengar ini bisa lebih menguatkan iman kami, dan biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat dunia yang saat ini masih bergelut dengan COVID-19, di mana di beberapa tempat masih terjadi lonjakan kasus positif, sehingga masalah COVID-19 ini masih belum berakhir. Tuhan tolong agar perusahaan-perusahaan farmasi dapat segera menemukan obat yang dapat mengatasi masalah COVID-19 ini. Di mana kami mendengar perusahaan Pfizer sedang melakukan uji coba suatu obat yang dapat mencegah virus melakukan replika di dalam sel, sehingga virus corona ini dapat terkendali ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, para ahli dapat segera mendapatkan hasil yang baik. Kami juga mau berdoa buat negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah melandai dan tergolong rendah ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar hal baik ini bisa terus berlanjut dan positivity rate semakin rendah. Tolong kami juga ya Tuhan, agar seluruh masyarakat semakin sadar untuk menjaga protokol kesehatan, dan juga semakin sadar banyak yang bersedia divaksin, sehingga COVID-19 ini dapat terkendali dengan baik ya Tuhan. Dengan demikian, roda perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan normal, sehingga kondisi ekonomi masyarakat kita juga bisa membaik. Kami juga mau berdoa buat BCA dan semua anak perusahaan ya Tuhan, agar BCA dan semua anak perusahaan selalu menjadi terdepan dan terbaik, dan juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berikan hikmat bijaksana kepada Dewan Komisaris, direksi, dan seluruh karyawan, agar selalu melakukan yang terbaik buat perusahaan, sehingga BCA dan anak perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dan menjadikan BCA dan anak-anak perusahaannya yang terbaik di bidangnya. Terakhir kami mau berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, buat Bapak GP, buat Ibu Dwi Chai, Ibu Pasca. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menjaga kehidupan Bapak GP, Ibu Dwi Chai, dan Ibu Pasca beserta keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua doa-doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak Cantana, doa berkat Pak. Bapak Ibu sekalian, kita akan doa berkat. Silakan diangkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian dan mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Engkau sampaikan, kiranya hadirat-Mu di tempat ini dan juga firman-Mu yang sudah disampaikan mendatangkan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dan terimalah berkat Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat dari Bapa yang kasih-Nya begitu besar atas kita semua. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus dan sukacita keselamatan selalu menyertai kita. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hati dan roh kita untuk senantiasa membimbing kita dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya, dan semua orang percaya, terima dan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. God bless you. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Chandana. Ya, sepakat doa kita yang ke-39 sore hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Tapi selanjutnya saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya happy birthday buat Pak Cipi, buat Bu Pasca yang sore hari ini bergabung dengan kita di sepakat doa. Tuhan Yesus memberkati, segala yang terbaik buat Pak Cipi dan juga Bu Pasca. Haleluya. Ya, sore hari ini kita akan kembali di remind bahwa Natal Sepakat Doa BCA, Bapak Ibu, yang sebelumnya rencananya 2 Januari akan berubah reschedule ke 9 Januari ya Bapak Ibu. Jadi bisa dicatat Natal, sekali lagi Natal Sepakat Doa BCA akan diadakan tanggal 9 Januari 2022 dengan tema Beyond Noise. Nah, firman Tuhannya akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, dan ada kesaksian dari Bapak Presiden kita, Bapak Yahya Setia Atmaja. Ya, mungkin bisa Bapak Ibu mulai persiapkan ya, jadwal untuk bisa ikut di Natal kita ini, dan juga Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada rekan-rekan tim Bapak Ibu untuk mengikuti Natal Sepakat Doa tanggal 9 Januari 2022 yang akan datang. Oke, sore hari ini itu pengumuman yang kita mau announce. Sebelum nanti kita akan foto bersama oleh Bu Gyokni, saya mau bertanya apakah ada Bapak Ibu mungkin yang sore hari ini baru pertama kali bergabung dengan Sepakat Doa, boleh tolong mungkin memberikan tanda raise hand kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama. Nggak ada berarti. Ada. Puji Tuhan ya, berarti semua adalah Bapak Ibu yang setia dengan Sepakat Doa, yang selalu 2 minggu sekali bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan, menguatkan melalui kesaksian dan mendengarkan firman-Nya secara bersepakat berdoa. Oke, puji Tuhan. Saya kembalikan, mungkin Pak Indra ada tambahan, silakan. Cukup. Terima kasih Pak Chandana, terima kasih Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu. Oke, Bu Gyokni atau saya? Saya sudah bisa sih, saya deh. Sebentar, 1, 2, tanya 3. Ada 3. Yang kedua, boleh tolong nyalakan kamera yang belum nyalakan. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, terakhir teman-teman, buat teman-teman yang tadi mungkin mendengar sepotong atau sebagainya, tadi teman-teman bisa menyaksikan kembali linknya dan juga bisa membagikan link YouTube ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa hadir. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati Bu Vera. Selamat sore. Happy birthday, JP. Pak JP, happy birthday. Thank you, Bu Vera. Thank you, Bu Hendra. Thank you, teman-teman. Maaf. Happy birthday, Pak JP. Debra, Tuhan berkati semuanya. God bless you. Pak Santana. Terima kasih, Pak Santana. Terima kasih, Bapak Ibu Semuanya. semuanya juga memberkati. Terima kasih, Bapak Ibu. Oh ya, Pak Andri. Bye. Bye. Tuhan berkati. Semua Tuhan berkati.